Pagi semuanya. Oke kok. Pagi kok. Suaraku bisa jelas terdengar? Apa ada feedback? Jelas, Jelas kok. clear. Jelas. Karena hari ini konsepnya nganu aja, teman-teman yang ada yang mau bertanya gitu. Jadi tak pikir ya kita langsung mulai aja, nggak perlu nunggu. Biar maksudnya kan pertanyaannya mungkin ada banyak dan maksudnya ini kan juga kelas yang sudah disepakati bersama, harusnya kan bisa masuk di sesuai waktunya. Kalau memang tidak bisa masuk sesuai waktunya mungkin memang berhalangan, jadi tidak perlu ditunggu lah ya kira-kira. Jadi silahkan dimulai aja, ada yang mau nunjukkan dulu. Saya kok. Hmm. Saya mau tanya ya kok. Tentang mau lihat caranya lihat momennya plot itu kok. Ini boleh share screen kok. Ya sebentar ya, sorry lupa aku. Partisipan. Oke, sudah. Izin sharing screen ya kok. Apakah sudah terlihat kok? Sudah. Kok pertama aku izin ini tampilkan salah satu untuk yang aku pakai sebagai acuan ngitung plat kok. Nah, sebelumnya itu sudah disepakati sama asistenmu belum? Dari asisten itu masih cuman menyampaikan kalau dulu pakainya caranya yang dari buku Jack McCormack. Tapi kalau aku pribadi itu masih agak belum begitu mudeng kok, sama-sama belum bisa menjelaskan. Jadi aku pakai untuk dari acuannya SNI kok. Untuk caranya yang ada di SNI kok. Karena kalau yang tak baca pun ini kan sudah buat tunjuk ke aku kemarin bahwa Ya, ada beberapa konsep hitungannya tuh karena dia berharap menjadi plat satu lapis itu ada beberapa ketentuan hitungannya tuh beda dengan plat dua arah, bukan plat dua arah, plat rangkap. Jadi dia ada menghitung momen-momen untuk area positif dan area negatif itu dibuat dia jadi nanti tulangannya tuh di tengahnya bolong gitu loh, tengah atasnya bolong, tengah bawahnya rapet. Nanti atas pinggirnya rapet, bawah pinggirnya rada renggang. Lah, untuk mendapatkan itu hitungannya aku rasa memang hitungan ini sudah cocok. Tetapi kan kemarin disepakati kita mintanya adalah hitungan plat rangkap. Nah, itu silahkan aja didiskusikan dengan asistenmu. Nah, kalau kamu tanya cara permodelannya, harusnya permodelan yang kemarin itu sudah mencukupi untuk membuat plat rangkap. Pun toh kalau nanti asistenmu mengizinkan untuk menggunakan hitungan yang ini, kemungkinan mungkin kamu akan menghapus balok anakmu. Nah, tetapi dengan menghapus balok anakmu, itu berarti platnya akan jadi setebal plat yang ada di hitungan gambarmu ini. Kalau asistenmu mengizinkan, ya silahkan. Tetapi dari kelas sih, secara pengalaman di lapangan orang daripada milih plat tebel tetap milih balok anak balok induk. Gitu aja, Michael. Oke kok. Kalau yang untuk yang plat rangkap itu mungkin kemudian ada itu kok, mungkin apa yang bisa diacu kok untuk hitungannya kok. Soalnya aku pun pasti pakai buku yang sama dengan itu sih. Enggak buku sebetulnya, lebih tepatnya waktu itu tuh hanya dikasih guidance sederhana dari Pak David dari waktu kelas. Kalau aku sih gitu. Jadi kenapa di kelas ini, di kelas PBS ini enggak bahas hitungan tulangan ya karena intinya itu sudah diharap sudah selesai diberikan ketika kelas beton. Pun toh kalau kamu enggak bisa, kamu mengajukan sesuatu
konsep hitungan yang tidak dipakai di kelas beton, silahkan. Tetapi silahkan tuh dalam artian didiskusikan dengan asistenmu. Karena di dalam kelas aku tidak bisa memberikan apa yang boleh dan tidak boleh. Aku hanya bisa memberikan, karena kan di kelas ini kan aku kan memberikan materi soal bagaimana memodelkan yang biasa tak lakukan di umum, di profesional, yang biasanya works buat aku. Nah, pun kalau toh di hitungan struktur engineering itu kan tidak hanya satu jalur ya. Jadi kadang ada beberapa orang yang punya cara permodelan macam-macam, cara hitungan pun kalau sebetulnya kan teman-teman dulu pernah tahu Unstruct itu kan ada cross, ada matrix, itu kan juga macam-macam gitu. Dan kalau untuk tulangan bukan aku bilang ada macam-macam cara ngitungnya, tetapi di dalam tulangan itu kan ada, kalau kamu memisalkan misalnya balok itu balok rangkap atau balok T atau balok dengan tulangan tunggal. Itu kan ada masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Kalau ditanya, Kak ini harus pakai yang mana? Kalau soal balok sih silahkan aja. Kamu mau pakai apa aja tuh terserah kamu. Asal kamu bisa ngitungnya, asal ada contohnya. Sama dengan plat ini. Sebetulnya juga sama aja. Kamu mau pakai apa, boleh. Tetapi dari Pak Hermawan mintanya nanti tulang. Pun kalau kamu ngitung tulangannya adalah tulangan tunggal, nanti akan dipasang tulangan rangkap. Nah, kalaupun misalnya, Kak ini aku tetap mau pakai hitungan yang dari SNI yang aku punya dari buku. Jadi ketika tak hitung bentuknya seperti ini. Nah, tidak masalah, tetapi kamu diskusikanlah dengan asistenmu, karena ranahnya ini sudah bukan ranah kelas perancangan sebetulnya. Di kelas perancangan hanya memberikan satu, guidance umum. Dua, share limitasi pekerjaan di lapangan. Dalam artian gimana limitasi pekerjaan di lapangan? Orang itu sudah biasa bikin plat lantai itu ndak ada sing jarang, bukan ndak ada ya, plat lantai untuk rumah tinggal atau kantoran biasa itu jarang ada yang menggunakan di atas 15 cm. Kalau kamu bikin 15 cm, akan sulit pitching-nya ke owner bahwa justifikasinya, wah ini betul begitu, apalagi tanpa balok anak begitu. Oh iya kok. Kalau begitu berarti kalau tidak salah yang tulang rangkap itu kalau tidak salah pakai acuannya PBI 71 bukannya kok? Gini, kalau pakai acuannya apa, itu jujur sekarang aku tidak bisa jawab. Ya, betul, aku tidak bisa jawab. Karena apa? Karena konsepnya waktu tak baca pun waktu itu yang tak tulis, tak cantumkan sebagai daftar pustaka adalah waktu itu aku lupa tulisannya apa, tapi waktu itu notes-nya adalah dari materi buku dari kelas beton begitu. Rasanya yang tak tulis sebagai daftar pustaka waktu itu adalah materi dari beton. Silahkan nganukan aja, Mac. Kalau misalnya sama asisten memang boleh pakai hitunganmu juga nggak apa-apa. Aku juga nggak menyalahkan. Yang mana untuk teman-teman semua ini mendengar perbicaraan kita, sorry, mungkin nggak dapat konteksnya karena kemarin kan Meko sudah tanya pribadi sama aku. Dia kirimkan beberapa contoh hitungan yang mana di hitungan tersebut harus memperhitungkan persentase beban yang dipikul oleh kolom dan dipikul oleh balok. Sementara yang selama ini biasa tak kerjakan itu, setelah aku mendapatkan momen lentur, itu langsung diperhitungkan kebutuhan tulangan seperti lentur biasa. Nah, pun kalau yang seperti ditunjukkan Michael itu, boleh apa enggak, ya boleh-boleh saja. Karena kan ada runutnya, ada SNI-nya, SNI berapa, itu nggak masalah.
Cuma dalam artian begini pun nanti dipasangnya Pak Hermawan mintanya rangkap ya, diingat-ingat ya. Jadi kalau teman-teman bikin tulangan tunggal itu kan artinya tulangan di area tumpuan atas rapat, lalu di area tumpuan bawah rada renggang, lalu di lapangan bawah rapat dan lapangan atas renggang, itu namanya tulangan tunggal. Kalau tulangan rangkap, di seluruh areanya punya jarak tulangan dan ukuran tulangan yang sama. Nah, yang diminta Pak Hermawan pun kalau kalian menghitung tunggal, nanti tolong di gambarnya dipasang rangkap. Nah, terus kalau jawabannya Michael ya, kalau asisten mengizinkan penggunaan perhitungan itu, berarti kalaupun kamu perlu untuk mengubah modelmu dengan menghapus balok anak, ya silahkan, tetapi dengan konsekuensinya pasti platnya akan jadi tambah tebal, dan pasti di atas 15 cm. Nah, kalau platnya di atas 15 cm, justifikasi asistennya gimana, gitu aja. Saya kembalikan ke asisten masing-masing aja kalau itu. Karena kalau di beberapa kasus, pasti orang memilih plat tipis sih, gitu. Karena mengecor plat itu kan pembesiannya jauh lebih repot, terus untuk membuatnya bukan ya kalau ngomong repot ya enggak sih, lebih wong dia juga datar doang. Cuma tapi maksudnya dalam pengerjaan itu jadi tidak lazim sehingga mungkin akan terjadi kesulitan penjelasan di lapangan. Karena sebetulnya kalau ditanya takutnya tuh volume betonnya jadi tambah gitu aja sih. Kalau volume betonnya sama terus kamu bisa pitching begitu nggak masalah sebetulnya. Oh ya kok, berarti kalau gitu masalah momen lentur itu tinggal dilihat dari ini ya kok, maksimalnya yang terbesar mana diambil salah satu gitu aja ya kok, karena ini Ya. posisi tulangan rangkap gitu ya kok. Terus kalau Jadi kamu butuhnya kan terbesar dan terkecilnya, Tomek. Positifnya terbesar berapa, negatifnya paling negatif berapa, kan gitu. Oh iya kok. Jadi kan sebetulnya kamu mana yang lebih besar. Lebih besar itu dalam artian bukan harus besar positif loh ya. Maksudnya kalau negatif, misalnya itu ada negatif 13 gitu ya. Negatif 13 yang mau pakai kan gitu sebagai desain. Kan momen itu kan bisa di ujung, bisa di tengah kan. Gitu. Kalau di tengah berarti nanti dia momen positif. Kalau di ujung dia momen negatif. Nah, tinggal kamu desain pakai yang mana. Terus kalau semisal yang ini kok F1, F2, F12 itu maksudnya itu bisa dipakai untuk apa ya kok sama F13, F23 itu perlu dipakai atau gimana kok? Nah gini, kalau aku nggak tahu sih. Aku jujur kalau kamu tanya gitu, F itu ngomongnya adalah gaya lateral yang terjadi di area plat itu. V-nya ya jelas V ada artinya gaya geser. Nah, tetapi pertanyaannya gini, kalau kamu membedah satu persatu hasil etaps gitu, itu akan sangat banyak dan pun aku juga tidak bisa menjelaskan satu-satu. Tetapi dalam artiannya gini, kamu lihat dulu hitunganmu, kamu baca dulu contoh hitungannya, kan ada toh. Nah, contoh hitungannya dulu kamu pelajari, pahami, baru kamu cari di sini. Jangan kamu di sini semua berharap kamu bisa tahu semua. Ya, aku bukannya nyalahi kamu. Aku tahu kamu punya keingintahuan tinggi, bagus. Aku juga dulu juga gitu. Aku juga punya banyak ingin tahu. Tapi dalam artian gini, waktu kalian tuh juga tidak banyak, sudahan. Kemarin teman-teman bilangnya sulit juga, waktunya tinggal sedikit, makanya minta perpanjangan begitu untuk ACC-nya setelah UTS, setelah liburan, tidak masalah.
Tapi dalam artian waktunya pun kalau di sana pun juga masih tidak panjang. Dalam artian memang belajar penting, Mac. Cuma tapi kadang tuh belajar cerdas itu lebih penting. Dalam artian kamu butuhnya apa, kamu cari itu. Jangan ini semua mbok pelajari satu-satu, nanti yang penting esensialnya tidak nyampe. Jadi kamu cari dulu guidance-nya, kamu minta dulu guidance-nya sama asistenmu apa yang perlu dicari. Nah, nanti kita cari di sini. Kalau misalnya aku bisa tunjukkan, langsung tak tunjukkan. Kalau tidak bisa, ya berarti nanti tak cari dulu, nanti tak tunjukkan. Jadi kamu butuhnya apa dari hitunganmu, baru nanti kita lihat di sini ada enggak. Gimana, bisa diterima? Oh, berarti kalau F itu berarti gaya lateralnya ya kok yang untuk plat gitu ya? Setauku ya. Oh ya kok gitu. Oke kok, mau tanya itu sih kok. Apa namanya? Kalau F itu apa gitu sih. Oke kok. Kalau di dinding geser, F itu biasanya gaya lateral yang diterima. Nah, di plat pun dalam konsep kalau platnya kamu diaphragm, berarti kamu jadikan satu plat masif, itu kan artinya dia juga membantu bangunanmu berperilaku lebih baik ketika menerima gaya lateral. Nah, artinya berarti angka di situ ya angka yang gaya lateral yang ikut dipikul oleh plat tersebut pada satu satuan bangunan ketika menerima gaya lateral. Jadi sebetulnya F ini masuk hitungan besar itu ketika kalau ini areanya berupa plat dinding gitu, bukan plat berupa dinding. Angka F11, F22 itu kepake banyak untuk menghitung gesernya dinding geser. Nah, tetapi kalau di plat itu karena bentuknya pipih, gesernya nanti bukan F11, F22, tapi dia ya menerima gaya lateral itu ya. Ya kok. Thank you kok. Oke, sorry ini ada yang tanya lewat chat dulu, mungkin kalau yang lain. Lala, maaf Kak, kalau itu dari M11 dan M22 saja atau 11, 22, dan 12. Kalau menurutku membaca konsepnya sih seharusnya cuma 11 dan 22 ya, karena 12 itu bentuknya torsi. Tetapi pun toh kalau memang 12-nya lebih besar, pakai 12 nggak masalah, karena kalau dibayangkan 11 dan 22 itu kan kemarin kita lihat gambarnya kan dia menekuk seperti ini atau menekuk seperti ini. Harusnya 12-nya itu bentuknya torsi. Tetapi bentar. Sebetulnya dan pakai pun M apa namanya? Ini saya tambahkan dan ya. Iya, silakan, Pak. Tadi yang pertama Michael ya, Mac. Memang dari semua hasil etap itu kan ada yang mungkin tidak sepenuhnya berkontribusi, artinya tidak perlu kita baca semua, ya. Nah, perlunya pasti etap ini kan, kalaupun misalkan ya mau dihitung dengan manual, kita kan hanya butuh satu gaya tumpuannya, aksialnya nanti untuk dipondasikan, dan yang kedua adalah untuk momen ya, yang ketiga kan gaya aksial gaya lateral yang mungkin biasa kita nyatakan dalam bentuk P yang akan bekerja pada semua sisi portal kan begitu kan. Nah, kalaupun tidak pakai etap sebetulnya, nggak pakai etap pun itu juga bisa ya. Untuk 3 lantai masih dimungkinkan. Kita pernah belajar metrik, pernah belajar. Nah, hanya saja kalaupun kita menghitung manual itu kan ada juga weakness-nya. Weakness-nya adalah kita hanya mendapatkan dua gaya kan. Satu itu X dan Y aja. Setnya kita nggak dapat. Sementara kalau di etap kita punya 3 sumbu. Dan memang dimungkinkan ketika gaya itu kedistribusi ke 3 sumbu, mestinya menjadi optimal. Tetapi apakah jaminan bahwa ketika menggunakan software ini pasti optimal? Lah kembali, judgment of engineer harus digunakan, justifikasinya dari
dari kita, karena kan etap itu hanya menghasilkan sebuah angka yang mesti kita harus judgement sendiri gitu lah. Disitulah fungsinya paham dari prinsip-prinsip mekanika di situ itu. Kira-kira apakah saya akan gunakan angka sepenuhnya, ataukah mungkin akan misalnya aja contohnya menjadi tidak rasional Pak, kalau misalkan angkanya terlalu besar kemudian dipakai untuk mendesain balok itu jumlah tulangnya menjadi tidak rasional juga. Nah, itulah fungsi sebetulnya itu judgement-nya di situ. Nah, angka-angka yang ditetap itu hanya sebuah angka saja, hanya menghasilkan sebuah angka begitu, bukan terus menjadi base tidak. Nah, kalaupun kembali ke manual tadi ya, mau ke manual itu kan saya tidak tahu ya apakah dulu pernah diajari nggak ya portal bergoyang gitu, pernah nggak sih Dan? Ada sih Pak, cuma dalam artian untuk membawa hitungan spektra ke untuk membuat apa ya istilahnya, mengkonversikan gaya gempa yang terbaru ke, kan berarti harus statik begitu Pak, tidak bisa dinamik dah. Nggak bisa. Kalau yang statik itu untuk 3 lantai, kalau saya kira untuk tugas besar kita ya tidak akan selesai Pak ya. Oh ya, karena kan kalau kita mau menghitung manual itu ya pasti cukup banyak, cukup besar effortnya lah, maka ya terbantukan dengan adanya aplikasi begitu. Nah sebetulnya ya lagi-lagi bahwa pendalaman untuk ya beberapa output dari etap lah itu kan memang tidak semua harus di report begitu, artinya tidak semua harus dibaca begitu ya. Tapi kalau misalkan lah Michael mau ya saya sangat memberikan sebuah apresiasi lah ya ke Michael ya, artinya ada sebuah effort lebih begitu. Sebenarnya ada beberapa buku ya yang cukup baik kalau Michael itu mau mendalami mau belajar lebih lagi ya. Kebetulan pas ada di dekat meja saya. Nah, sebetulnya ini Michael kalau mau saya tidak promosi tapi ini buku cukup baik nih itu sih Michael. Bisa baca Mac ya? Oh bisa Pak Her. Bisa ya. Ini Pak buku luar biasa untuk saya gitu sih. Ini dengan menggunakan SRPM gitu ya. Tapi case-nya ini di Jakarta. Tapi hampir untuk semua untuk house building sih Michael gitu sih Mike. Jadi ini ya memberi sebuah lesson learn bagi kita ya Mike ya gitu sih. Itu aja sih yang saya mau tambahkan Daniel. Itu Mike Daniel. Makasih Michael. Terima kasih Pak Her. Ya, assalamualaikum. Terima kasih Pak Her. Yuk. Terima kasih Kodan. Untuk yang Lala sudah bisa terjawab ya Lala, juga tadi sudah bantu jawab sedikit. Halo Lala. Oke. Ya. Silakan yang selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi, karena kan ini kelas ini hanya bentuknya tanya jawab dan hanya bentuknya menunjukkan teman-teman punya permodelan ya. Tidak ada materi baru hari ini. Aku tanya dulu, ini masih ada yang belum selesai enggak permodelannya? Jangan-jangan kita buka kelasnya juga rada kecepatan. Atau gimana? Enggak. Sudah selesai semua? Udah kok. Ada kesulitan? Enggak? Permisi Kak, mau tanya Kak? Iya, silakan. Oke, ini Kak tentang pondasi sih Kak. Jadi ini kan pondasi ini kan butuh untuk reaksi tumbuhannya Kak. Nah itu di ETAPS-nya kita mendapatkan reaksi tumbuhannya itu dari menu yang mana? Karena kalau yang saya dapatkan itu join reaction, base reaction. Dapatnya dari join design reaction Kak di analysis result. Itu betul nggak ya Kak? Join reaction terus yang base reaction ada enggak? Base reaction. Oh, itu yang di structure output bukan Kak?
Karena Coba saya di dapat show aja, oh iya, oke. Bentar. biar yang lain juga sambil lihat. Oke. Ini apakah sudah terlihat Kak dan teman-teman? Sudah. Oh ya. Coba display. Ini pondasi di satu level yang sama ya, tidak ada kolom yang lebih panjang atau lebih pendek ya. Iya Kak, di Oke. lokasi yang sama. Kalau pondasinya di satu level yang sama, tidak ada kolom yang lebih panjang atau lebih pendek, berarti langsung aja ke Ctrl T gitu, show table atau Oke. bisa. Oh, sepertinya tidak. Oke, join output, masuk ke reaction. Yang desain reaction. Iya, betul itu rasanya. Sebentar. Join reaction. Coba itu join reaction sama join design reactionnya kamu centang dulu. Aku mau lihat isinya kayak apa. Aku juga kok terus tiba-tiba ragu karena biasanya ada base reaction. Kalau elemen open. Kalau yang base itu ada di sini sih Kak. Oh. After output. Biasanya rasanya coba itu centang dulu nanti kita lihat hasilnya kayak apa aja. Iya. Oke. Kemudian untuk yang load pattern-nya di clear all aja. Biasa atau kita ngeload envelope-nya aja biar enggak lama. Kalau mbok load semua nanti bacanya lama, ngeloading-nya lama. Oke. Ini join design reaction. Kalau join reaction-nya kayak apa? Join reaction-nya sebentar. Oke, ini Kak. Sama sih. Coba diganti lagi ke yang satunya. Oke, coba diturunin, Gri. Turun bawah. Oke. Terus turun terus sampai bawah coba. Aku mau lihat dulu. Udah sampai bawah itu. Sudah paling bawah, Kak. Coba lihat base reaction, Gri. Base ini di close berarti ya, Kak? Oke. Berarti ini enggak usah dicentang, Kak? Apanya? Oh iya, yang itu coba dicentang aja enggak apa-apa deh. Ya. Biar nanti kita bisa lihat bareng lagi balik. Berarti ini. Oke. Udah biarin aja. Ini sudah. Ini yang base reaction, kan? Aku coba cari join reaction tadi, terus aku buka ke yang paling besar di mana? Oh iya. Kalau yang saya dapat pakainya FZ, Kak. Iya. Betul nggak, Kak?
ya. Enggak sih, lebih tepatnya FZ itu untuk aksial, FY-nya untuk shear, terus M-nya untuk moment. Oh, oke. Kan di plat kan juga bisa ada momennya, ada momennya, ada gesernya. Nah itu kalau nanti angka-angka untuk desain itu kan juga kepake semua. Berarti nanti ada eksentrisitas di pondasinya. Oke. Kalau Coba untuk itu FZ-nya dulu yang paling maksimal berapa? oke. Oke, ini Kak, dalam KN sih Kak. Ini Oh, 1122. 1122. Yang base reaction tadi paling besar berapa? Base reaction yang paling besar kebetulan sama Kak. 35.666. Sama di mananya, Agri? Oh ya, sorry. Ini M. Sorry. 29.000 Kak. 134. Jujur biasanya aku kalau desain pakai base reaction sih, tapi kok bedanya sampai sejauh itu ya? Sebentar. Sampai malah 20 kali ya. Tadi 1.000 apa 10.000? Tadi 1.000 Kak. Saya cek lagi ya Kak. Sebentar. 1.100. Kalau show nganu, ini tutup dulu. Ini tutup dulu. Oh, apa dijumlah? Coba kamu ke lantai paling bawah, lantai 1. Ini sudah nge-show lantai 1. Oh, halo Kak, Tutup maaf. dulu. Putus. Ini udah paling bawah. Oke, masuk ke Iya, Kak. display. Sudah. Mungkin ada delay ya sama Gri. Display Gri. Display. Terus for or stress diagram. Lalu supporting or spring reaction. Lalu combinationnya envelope, absolute max. Itu arrow-nya nggak bisa pilih tabulate ya? Nggak bisa, Kak. Ini untuk apa ya, Kak, tabulate ini? Biar kelihatannya langsung. Kalau case bisa tabulate enggak? Case. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa juga. Ya Iya. udah, berarti harusnya combo aja, combo pakai yang envelope, terus ya coba itu apply dulu. Apply. Oke. Oke. Coba di close. Ya angkanya ya yang 1000-an sih. Ini, Kak, yang 1122. Oke. Berarti desainnya pakai yang ini aja, Gri. Betul. Berarti rasanya base reaction itu sudah angka jumlah sih. Jadi angka semua ini dijumlah. Berarti betul pakai yang join reaction aja. Oh, join design reaction ya, Kak. Betul Ya, berarti ya. betul. Berarti base reaction-nya itu angka join reaction yang sudah dijumlah di total. Oke. Ada lagi? Adri? Oke. Untuk ini tadi berarti menggunakan FZ, pilih yang untuk aksialnya ya FZ. Tetapi nanti kalau teman-teman kan ada butuh shear-nya, ya berarti pakai Fx atau Fy yang paling besar. Untuk momennya pakai XY. Momennya. Ya, momennya XY yang paling besar.
Oh ya, oke Kak. Sebentar saya coba dulu untuk memastikan saja sih Kak. Mhm. Oke. Ini tadi kan join design reaction berarti NZ sesuai dengan lokasinya Kak, koordinatnya. Jadi yang di pondasi 1 dia berarti yang ini, Ya, pondasi 2 yang ini, begitu ya Kak? betul. Oke. Nah, dalam artian gini, nanti kalaupun kau mau bikin beda jenis pondasi, tolong diingat konsepnya sama dengan memegang konsep kemudahan pengerjaan. Dalam artian mungkin di as pinggir itu beda-beda begitu kan gayanya, atau di as tengah pun kan ya beda-beda gayanya. Nah, tetapi mana yang bisa dijustifikasi ukurannya sama, mana yang bisa dijustifikasi beda ukuran gitu, Gri. Jangan nomor satu, memang jangan semua satu ukuran, itu pasti tidak masuk akal. Tetapi dalam artian kalau kalau beda ukurannya tiap pondasi juga lebih tidak masuk akal lagi, ngerjakannya lebih sulit lagi. Jadi ya yang jelas tuh biasanya pinggir dan tengah itu pasti berbeda. Nah, terus kalau nanti ada di area-area crowded begitu, misalnya di situ ada tangganya, di situ ada baloknya lebih besar, ada kolomnya. Nah, itu area tersebut mungkin boleh berbeda. Tetapi secara keseluruhan overall ya, intinya jangan, ya memang Kak, ini kalau tak kasih yang paling besar gitu kan pasti masuk toh? Ya masuk. Nah, tapi kan jadi boros. Nah, yang biasanya ini tidak harus, tapi biasanya sweet spot-nya tuh ada di 2 sampai 3 jenis pondasi berbeda. Atau kalau bangunan besar ya, tapi ini ngomong bangunan kecil ya, bangunan 3 lantai dengan bentang tidak terlalu besar, itu sweet spot-nya mungkin ada di 2 atau 2 sampai 3 jenis pondasi. Tetapi ya kalau misalnya kamu bilang bangunan bertingkat, aku lihat gambar yang 18 jenis pondasi gitu ya ada. Cuma dalam artian kamu sweet spot-nya sih saranku antara 2 sampai 3 jenis pondasi sih. Ukuran ya. Ukuran ya Kak. Oke. Pondasinya sama aja, jangan di sini barbel, di sana panjang, di sana rough gitu ya. Jangan gitu, tapi maksudnya satu jenis pondasi aja, tetapi ukurannya mungkin bisa ada 3 variasi ya, 2 sampai 3 variasi. Itu pun bergantung dengan hasil hitungan ya. Tidak harus dipaksakan, Kak ini sama hampir mirip semua angkanya, harus tak paksakan 2, enggak. Kalau memang angkanya pasti sangat mirip sih enggak masalah. Nah, beda kan kayak punya Agri ini kan beda ya. Maksudnya ada yang ini cuma 400-an, tadi terbesarnya 1000 lah kan. Yang 400 dikasih pondasi 1000 ya boros toh berarti. Oh iya. Mungkin 400 pakai 400 sampai 800 masih pakai punya 800, begitu nanti di atas 800 pakai punya 1000. Nah, ya kan itu kan enggak apa-apa. Jadi ada penyesuaian ukuran Ya, pondasi. jadi intinya ya judgement engineering kalian yang main. Jadi maksudnya kalau yang tengah ada 1000 ya berarti nanti yang di as tengah yang kira-kira memikul area kanan kiri begitu, nah itu pakai itu sama semua. Lah nanti yang as pinggir itu kan dia pasti cuma mikul satu sisi tapi momennya besar karena kan terpuntir lah. Yang kayak gitu nanti pakai yang sama ukurannya gitu. Oh. Jadi konsepnya untuk menempatkan pondasi pun juga konsepnya berdasarkan kemudahan pekerjaan juga harus kedepankan begitu. Jangan wah ini masih masuk 800 tapi
di tengah-tengah gitu, ya memang bisa dikerjakan, tapi kan jadi menambah pekerjaan di lapangan tuh kan kurang, apa ya istilahnya, sebagai desain kok menurutku kalau dikerjakan tuh orang harus ekstra gitu tuh nanti human error-nya lebih besar. Jadi kita sebagai desainer juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang mengerjakan itu bukan profesional yang terlatih begitu. Ya memang kita bisa bikin nanti RKS-nya bagaimana, kita bisa bikin guidance-nya, kita bisa bikin ketika pelelangan dipilih yang oke, tetapi kan day to day itu kita tidak bisa tahu. Jadi pastikan kita juga membuat desain itu yang mudah diaplikasikan. Gitu aja, Agri, bisa diterima. Ya, Kak. Untuk yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, kita masih punya waktu cukup panjang. Biar eman kalau kelasnya terus berlalu begitu saja. Kan kemarin teman-teman juga sendiri yang di sini yang berharap ada kelas ini begitu. Kak mau tanya. Ya, silakan. Ya. Ini kan kemarin nggak gambar sloof kan Kak, tapi di perhitungan itu ternyata yang balok sama ini ada perhitungan sloof Kak. Berarti carinya tetap sama di bagian frame ini atau gimana? Maksudnya gimana, Sandra? Beban di base-nya gitu loh Kak. Oke. Itu momen yang dicari. Apa kita tetap ngitung sloof juga apa gimana Kak? Soalnya kan kemarin nggak ada gambar sloof atau. Nah sekarang aku mau tanya dulu, kamu tuh masang sloof apa masang tie beam? Nggak ada Kak. Tapi iya. Berarti nggak usah. Ketika kamu ngitung, itu kamu sekarang tuh mau ngitung sloof apa tie beam. Kemarin kan dalam artian aku sudah bilang sama teman-teman, kalau bentuknya sloof nggak usah dimasukkan. Yang artinya kalau sloof itu non-struktural, ukurannya kecil, tulangannya tulangan standar saja. Tetapi kalau tie beam kalian modelkan lalu masukkan. Atau bisa juga ada beberapa teori yang bilang bahwa kalau sloof atau tie beam itu boleh karena kan teorinya menerima 10% ya sepertinya 10% dari bebannya kolom gitu ya. Silahkan itu juga mau masukkan pakai bebannya kolom reaction tadi berarti nanti menggunakan aksialnya itu gesernya di situ berarti pakai gesernya sama pakai momennya kolom. Pakai momennya kolom tadi ya Kak berarti. Gesernya untuk sengkangnya, momennya pakai momennya. Oh iya, sama yang mau tanya yang tangga Kak. Mau mastiin aja sih. Jadi kan ini ada yang pokok, ada yang bagi, tapi arah tangganya itu. Nah, kemarin kan Kak Daniel ada jelasin yang memanjang itu loh Kak. Yang pernah Lala tanyain, itu kan bagian ke X apa ke Y gitu. Nah, itu berarti misalnya ke X, berarti lihat tulangan pokoknya M22 gitu Pak, apa gimana? X atau Y itu kan cuma kamu bahwa tahu itu posisinya gimana. Jadi pokok, aku kalau ditanya gimana tiba-tiba lupa.
Berarti memanjangnya kan di arah satu, berarti pakai dua-dua. Memanjang kan selalu pakai dua-dua, arah pendeknya kan di satu-satu kan. Nah, dalam artian seperti itu, tinggal kamu paham dulu memanjang sama memendekmu di mana gitu. Sorry Dek, aku malah muter-muter, maaf. Memanjang dua-dua, memendek satu-satu. Dalam itu pegang dulu. Nah, terus habis itu kamu tinggal kamu tahu memanjang sama memendeknya mana gitu aja. Memanjangnya kalau plat tangga ya berarti area panjang, tapi kalau bordes belum tentu area yang lebih panjang itu memanjangnya. Jadi di mana dia dicepit, lah itu berarti terus dia memanjangnya ke arah mana, nah itu. Dia di mana dicepit sampean. Ya, di mana dia punya perletakan ke arah sejajar perletakannya itu yang memanjang. Tegak lurus perletakannya, dia memendek. Masih sulit dipahami ya? Misalnya aja Kak, contohnya kalau misalnya kayak gini kan tangganya di bagian ujung sini. Berarti untuk masuk enggak berubah ya aku ya, sorry. Oh, enggak ya Kak. Nah, gini Kak gambarnya. Okay. Nah, kalau tangganya kan adanya di ujung sini Kak. Berarti kan memendeknya ke arah memendek arah Y Kak. Y. Ya, memendeknya arah 1-2 itu. Nah, berarti memasukkan momen M22-nya benar Kak untuk tulangan pokok dan arah X-nya, atau kebalik, harusnya momen M11 untuk tumpuan arah X-nya. Bentar. Ya. Tetap sih. Jadi kan pokoknya intinya dua-dua untuk memanjang, satu-satu untuk memendek. Kan? Nah, tinggal memanjangmu tuh X apa aja gitu aja. Berarti kalau di sini memanjangnya adalah X. Betul tuh? Memanjangnya X tuh, memanjangnya AB tuh. Iya, benar-benar. Oh iya Kak, cukup. Makasih Kak. Selanjutnya, berikutnya ada lagi yang tanyakan. Saya mau nanya kok. Silakan Al. Kalau saya tampilkan bisa nggak, Pak? Ya bisa dong. Oke. Nah, kalau yang ya maksudnya Ko Daniel tuh mungkin ini ya kok ya, yang kayak yang di tipe S2 ya kok ya, yang plat lantainya itu kan yang bolongnya tengahnya bolong gitu ya kok ya. Ya, bukan bolong sih, lebih renggang. Ya. Tadi aku juga salah ngomong bolong kan ya tidak tepat, lebih renggang ya. Ya, oh. Berarti maksudnya berarti kalau yang kayak yang S1 ini enggak ya, maksudnya ini rangkap atas bawah dengan ukuran dan diameter serta jarak yang sama. Oh, berarti lebih disarankan yang tipe S2 gini ya, Pak ya? Ambil yang tipe S1 aja maksudnya. Oh, S1 aja cukup rangkap. Ya, Pak? Oh ya. Oke, kok. Itu aja sih, kok. Makasih, kok. Kok Daniel mau tanya, kok? Iya, silakan, Michael. Tadi yang masalah, sorry, aku agak kurang bahas tadi masalah yang tie beam sama slope itu, kok. Tadi kalau misalnya kita slope kan memang tidak dimodelkan.
itu berarti nanti untuk perhitungan untuk menghitung kebutuhan tulangannya itu nanti kita ambil dari 10% aksial kolom dan momennya kolom gitu ya kok? Sebetulnya aturan 10% aksial dan yang kolom itu tuh aturannya aturan tie beam sebetulnya malahan. Tapi kalau slope itu beberapa sebetulnya kalau ngomongnya slope loh ya Mike. Kalau ngomongnya slope itu kan dia suatu non-engineered ya. Jadi dia ukurannya tuh biasanya ditentukan berdasarkan rasio tulangan dengan AG-nya aja. Tapi pun kalau kalian mau menghitung itu sebagai suatu bagian struktur, ya berarti caranya satu-satunya cara ngitung setahuku ya dimodelkan seperti dihitung seperti tie beam gitu loh, Mac. Paham enggak? Jadi angka 10% tadi itu kan angkanya hitungannya tie beam. Nah, kalau misalnya dia itu hitungannya tie beam, ya berarti ya untuk nek kamu mau menghitung ya berarti pakailah hitungannya tie beam. Kalau enggak mau hitung ya berarti ya menggunakan tulangan dengan rasionya aja dipenuhi, rasio tulangan, ukuran dan rasio tulangannya dipenuhi. Tapi itu dengan catatan kamu bisa memastikan tidak ada differential settlement ketika ini tanahnya sangat bagus kok, begitu tidak ada differential settlement sehingga tidak perlu balok pengikat bersifat struktur di area pondasi begitu. Oh iya kok, terima kasih kok. Tetapi kalaupun kamu mau menghitung, ya tadi saranku ya satu-satunya jalan ya pakai hitungannya tie beam. Tapi artinya berarti ukurannya juga jadi tidak ukuran slope lagi, pasti jadi ukuran besar begitu. Dan sifat kerjanya sifat kerja tie beam. Ya, Oke, terima kasih kok. Ada lagi yang lain? Selanjutnya, kalau tidak ada, mulai mungkin tak panggil begitu namanya gimana sharingnya, apa kesulitan apa, ada modelnya sudah bisa ditunjukkan apa enggak gitu. Kok? Ya. Ini Kelvin kok pinjam laptop saya soalnya laptopku nggak tahu kenapa. Mau tanya, itu kan kalau kita sudah selesai dapat tulangan buat balok kolom, perlu nggak sih dimasukkan ke permodelan lagi? Kan kalau di permodelan kita nggak masukin tulangan. Oke. Kalau kalian mau belajar cek, jadi boleh dalam artian kalian kalau mau belajar menggunakan etapsnya sampai selesai, sampai tuntas sih boleh. Jadi biasanya kalau dalam permodelan tuh aku juga melakukan itu, tapi biasanya kan aku desain dulu dari awal sampai akhir. Seperti yang kemarin tak tunjukkan ke kalian tuh loh, yang soal apa namanya baja tuh loh. Jadi pertama kan tak random dulu. Habis tak random, nanti dia kan ketemu batang-batang mana yang beda-beda. Nah, nanti setelah tak rasa, yang segaris ini harus begini, yang segaris ini harus begini, terus kan tak run ulang untuk ngecek apakah sudah cocok hitunganku dengan aplikasi. Tetapi itu adalah untuk cuma make sure kita sebagai engineer, ya masuk. Tetapi tidak dilakukan pun juga tidak masalah, bukan tuntutan wajib untuk kelas ini melakukan itu. Tetapi kalau kamu mau melakukan itu juga lebih baik. Nanti
toggle-nya ketika section properties, ketika mau masukkan tulangan sesuai dengan yang sudah Mbok hitung, nanti pastikan Mbok ganti dari desain ke check. Nanti kalau dicek nanti dia bisa lihat, oh ini sisa keamanannya masih berapa, rasionya sudah masuk atau belum. Biasanya dia biasanya kalau aku sudah gitu nanti aku ngecek sih. Karena kan biasanya mungkin butuh kolom habis dihitung tuh mungkin butuh 10 tulangan. Misalnya pakai D16 gitu ya. Misalnya ternyata di situ tertulis butuhnya 16, 20. Misalnya butuhnya keluar hitunganku 18, padahal kan kolom itu kan harus dibagi rata. Biasanya kelipatan 4, terus tak pasang 20. Nah, nanti biasanya aku sebetulnya ngitung rasio kan cepat, tapi biasanya karena aku sekalian tak cek itu, nanti rasionya aku langsung ngambil dari situ. Apakah rasio tulangan dan luas penampangnya ada di 1-4%. Kalau ada di 1-4% berarti aman, kalau lebih besar dari 4% lah berarti harus mikir nih ukurannya kegedean apa enggak, atau tulangannya kerapetan atau enggak, karena kan kadang kita sebagai engineer merasa misalnya habis dihitung keluar tulangan cuma 4. Waduh, lah ini kolom struktur apa kolom buat kusen kan gitu. Nah, nanti biasanya kalian akan ada pembesaran, nambah beberapa tulangan. Nah, nambah beberapa tulangan itu memang dijustifikasi untuk kekuatan ditambahkan sekian persen lebih besar tulangan. Nah, tapi kan sekian persennya itu bisa Mbok cek lagi di etap sebetulnya apakah rasio tulangannya masih masuk. Tetapi pun kalau tidak dilakukan juga tidak masalah asal sudah didiskusikan dengan asisten yang lebih paham permodelan. Yang rasio tadi itu gimana kok maksudnya kok? Jadi rasio itu persen luas tulangan dibanding luas keseluruhan dari balok. Luas penampang kolom. Ini ngomongnya kolom ya. Kalau balok aturannya beda sendiri. Beda lagi. Kalau balok itu, kalau kolom itu antara 1-4%. Jangan kurang dari 1%, jangan lebih dari 4%. Ayah, gawat. Oke kok, makasih kok. %4 tuh banyak loh, Vin. Aku biasa ngitung tuh biasanya pasti dapat di antara 2-2,5% itu sudah hitunganku paling banyak biasanya dapatnya di situ. Tapi kalau sampai di atas 4% belum pernah sih. Kalau di atas 4% tuh ada kemungkinan kamu diagram interaksinya mungkin juga rodok salah. Oh enggak kok. Atau mungkin tulangan. 0, iya. Kalau 0, berarti buletin ke 1, naikkan, tarik ke atas. Jangan di bawah 1%. Oke. Ya, ganti ya. Oke kok. Yuk. Terima kasih kok. Sama-sama. Selanjutnya. Kok Daniel? Iya, gimana Michael? Mau tanya umum apa enggak umum soal jarak sengkang kok. Ini aku kan lihat salah satu buku itu dia dapatnya jarak sengkangnya tuh sekitar 300 mili kok. Lah itu maksudnya umum enggak ya kok? Kalau yang si balok kan lebih mungkin 100, 150 lah. Kalau yang kolomnya aku lihat kok sampai 300 itu gimana ya kok? Berapa kaki sengkangnya? 1 kaki kok. Sengkang 1 kaki sing bener we kowe. Si.
Sorry kok. Sorry, maaf aku keceplosan. Aku agak lupa kok. Kayaknya 2 kaki deh kok. Sengkangnya ya minimal 2 2 kaki kaki ya, toh, kok? Mek. Dek, 2 1 kaki ya, kaki kok? berarti artinya sengkangnya ndak mubeng. Loh, aku salah tulis berarti kok. Iya kok. 2 kaki kok. Oh, tak bagi 2 kok. Sorry. Iya kok. Thank you, kok. Gini, kalau itu detailing non seismik, setauku kamu mau pakai berapapun jarak sengkangnya asal betonnya bisa masuk, bisa dikerjakan, itu tidak masalah. Ada sih yang pakai 250, 300, itu masih bisa, masih ada. Tetapi jadi PR kalau itu adalah seismik. Kamu ngitung seismik. Jadi coba lihat di detailingnya. Jadi di detailingnya balok itu nanti ada 2 yang harus mau lihat. Jadi detailing yang di buku beton, di SNI beton sama di SNI gempa. Nanti di SNI betonnya bilang, misalnya nanti kalau di SNI beton itu dia harus bilang berdasarkan kekuatan kan, nanti berapa kali apa itu nanti disebutkan. Nah, angka berapa kali apanya itu kadang bisa lebih dari 15 cm. Tapi kebanyakan nanti di aturan gempa itu rasanya itu jatuhnya pasti tidak lebih dari 15 cm di aturan gempanya. Halo, Michael, bisa didengar suaraku? Iya kok, bisa kok. Rasanya, cek itu lagi dilihat aja. ke Aku SNI tidak tahu. gempanya ya kok. SNI-nya nanti kalau sengkang itu jarak sengkang akhirnya kelihatannya jatuhnya di yang gempa. Jadi di detailing gempanya. Karena di brosur ya bukan brosur ya, tapi istilahnya apa ya? Poster. Jadi ketika setiap kali ada aturan gempa baru untuk rumah-rumah non-engineer itu kan dikeluarkan kan enggak, kan maksudnya orang mau bikin rumah non-engineer terus harus buka SNI setebel itu kan orang ya males. Nah, biasanya di brosur-brosur non-engineer itu minta jarak sengkang itu 150. Itu paling jauh begitu. Jadi ya kalau berdasarkan kekuatan kamu berpedoman pakai SNI beton, masuk-masuk aja sih. Makanya itu juga jadi concern-nya di beberapa kali seminar pun itu disampaikan oleh profesor-profesor terkenal begitu. Mereka nyampaikannya begini, bangunan gempa itu sebetulnya kan harusnya ada kalau kamu mengikuti hitungan dari SNI di area gempa-gempa ringan itu jadi pemborosan sebetulnya. Beliau sendiri kalau ini beberapa kali mungkin saya tes. Sorry, suaraku terdengar enggak ya? Iya, kok tadi hilang kok. Oke, suaraku bisa didengar ya? Sorry, semuanya tadi terputus. Bisa kok. Oke. Beberapa kali aku mengikuti seminar yang dibawakan oleh Profesor Iswandi begitu, waktu itu dia bilangnya masalah kita di Indonesia tuh punya aturan gempa yang dipukul rata untuk semua tipe gempa, semua resiko gempa. Memang gayanya besar lateralnya tuh beda,
Tetapi untuk detailing itu dipukul rata semua harus kayak gitu. Nah, menurut dia seperti itu ya saya tak kutip aja dalam artian ya secara aturan mintanya segitu ya dipenuhi aja lah wis. Toh kalau kamu memenuhi itu mungkin di area yang gempanya moderat itu aman. Di area gempa yang besar ya semoga aman. Tapi di gempa yang kecil ya mungkin rada boros ya. Ya konsekuensinya orang namanya aturan kan gitu. Oh iya kok. Thank you kok. Yuk sama-sama. Ada lagi? Berarti Yang kalau lain? misal ngitung sengkang itu beda ya kok? Maksudnya antara sengkang balok dan sengkang kolom tuh rumusnya mesti beda ya kok? Nggak bisa disamakan ya kok? Kalau kamu tanya gitu, enggak juga. Kalau rumus itu aku enggak begitu hafal ya, karena aku juga tidak expert di itu. Kalau kamu tanya rumus, aku harus buka dulu. Tetapi konsepnya kan intinya VVC harus Setengah ya VVC harus lebih dari VU. VU sama dengan VVC tambah VS kan. Oh iya kok. Intinya kan gitu toh, maksudnya intinya kan ke VU-ne ultimate harus sama dengan VC di enggak ding, tak balik salah. VC tambah VS harus lebih kecil harus lebih besar daripada VU kan gitu toh intinya. Iya kok. Geser oleh beton ditambah geser oleh besi harus lebih besar daripada geser oleh ultimate, oleh beban begitu. Cuma nanti angka kalinya V-nya terus ada dibagi setengah atau enggak itulah itu sesuaikan sesuai aturannya, sesuai rumusnya. Aku enggak hafal. Oke, gitu. Oh iya kok, thank you kok. Kok dan kalau semisal kok torsi tulangan torsi itu sampai di D22 gimana kok? Itu masuk akal enggak ya kok? Untuk balok. Malah tulangan torsi biasanya kecil-kecil sih. Lah kok bisa sebesar itu? Karena waktu itu aku ngitung torsi ambil data torsinya itu dari aku ada yang cantilever kok. Nah, itu torsinya paling besar di sana sekitar 40 kilonewton. Nah, itu terus waktu aku nyoba ngitung aku ngikuti dari yang Pak Agustiawan itu rumusnya jadi aku dapat torsinya ada satu balok tuh yang sampai di 22 kok. Setahu aku kan paling enggak di 13 ya kok umumnya ya kok. Ini ada juga yang pas sampai di 19 gitu kok. Itu tapi hitungannya pasti sudah cek betul ya? Sudah aku coba pakai hitungannya Pak Agus itu sudah sama kok hasilnya kok. Terus baru aku apply ke dataku. Tulangannya satu biji, Mac. Satu batang. Dua kok, di kanan kiri kok. Iya, dua di kanan kiri gini apa 4 gitu? Oh, dua kok. Dua di kanan kiri. Dua kok. Totalnya 2 untuk torsi. Berarti bisa bagi jadi 4, Mac. Jadi 4 bisa boleh. Oh, berarti 4 tuh enggak masalah kok. Soalnya tingginya berapa? Tinggi baloknya berapa? Tinggiku 70 kok. Nah, tinggi balok 70 toh, itu mungkin jadikan 3W masih boleh. Oh, gitu. Ya kok. Oke. Yang kalau 60 juga enggak masalah kok. Hah? 60 juga enggak masalah kok. Dibagi 2 gitu enggak masalah. 2 lapis gitu. Oh, iya. Kalau jadi gini, tulangan torsi itu kan mulai dari
Jadi gini, tulangan pinggang, tulangan tengah itu kan mulai dari 40 itu harus ada, meskipun torsinya kecil, secara detailing, kalau kamu pakai kolom dengan tinggi 40 tuh minimal mbok kasih di 10 di tengah, 2 biji. Kalaupun misalnya torsinya dibilang, oh torsinya tidak perlu dihitung, diabaikan gitu toh, itu tetap mbok kasih 2 tulangan di 10. Nah, progresif naik ke 50, 60, 70 itu boleh pakai 4D10, 4D13, 4 itu artinya 2 kiri, 2 kanan gitu ya. Gitu, Michael? Oh iya kok, thank you kok. Untuk jarak antar tulangan torsinya sama kayak aturannya jarak antar tulangan longitudinal ya kok? Kalau ngomongkan aturan itu biasanya jatuhnya tetap malah kalau satu ya jelas di tengah, karena konsep hitungannya torsi kan untuk ngelawan puntirnya. Nah, kalau 2 itu seingatku ya, biasanya detailingnya tetap dibagi rata sih, tapi coba liatin dulu aja di detailing. Itu rasanya masuknya ke bagian detailingnya menempatkan tulangan harusnya, Mike. Oh iya Kalau kok. aturannya kamu sekarang tanya sama aku sama atau enggak sama tulangan lenturnya, aku jujur belum bisa jawab, harus lihat detailingnya dulu. Oh iya kok, thank you kok. Sorry, tak sambil Ya kok. ya udah lanjutkan. Oh, sama satu lagi kok, masalah kolom kok. Ini kan aku coba output kolomnya itu kok ada torsinya ya kok. Itu gimana ya kok? Maksudnya memang ada atau harusnya nggak ada ya kok? Aku beberapa kali ya memang ada sih, tapi terus kalau kamu tanya itu dihitungnya, dilawannya dengan apa, aku nggak bisa jawab jujur. Karena biasanya perhitungan asal diagram interaksinya masuk, harusnya aman sih, Mac. Ya kok. Aku kira Kan maksudnya asal kamu sudah ngitung dia tidak tekuk, terus habis itu kamu ngitung diagram interaksinya masuk, harusnya sudah cukup oke sih hitungannya. Ya kok. Aku kira kalau ada torsinya berarti salah apa gimana kok? Gitu. Sama satu lagi terakhir kok, mau tanya soal perhitungan tulangan torsi untuk balok kok. Itu kan ngitung apa namanya? Ngitung luas perlunya kok, luasan tulangan torsi perlunya itu kan nanti akan dibagi jadi 3 kok. Yang sepertiga untuk nambah di tulangan tekan, nah untuk AS tekannya, yang sepertiga lagi untuk nambah di tulangan tariknya, AS tulangan tarik, dan sepertiga untuk jadi tulangan torsinya. Nah itu kalau semisal di perhitungan tidak perlu ada tulangan tekan, itu apakah tetap dibagi sepertiga-sepertiga atau jadi setengah ya kok? Untuk torsi dan untuk tulangan tarik aja, gitu kok. Ini balok kan? Balok kok. Apa? Oke, sik. Sebetulnya kan konsepnya harusnya dibagi rata ya, seperti tadi, ya ada pembagiannya lah itu gitu istilahnya gitu ya. Cuma seharusnya secara engineer harusnya mbok bagi rata aja enggak masalah sih, Mac. 4 sisi gitu. Mbok bagi 4. Tadi gimana? Sorry, aku kurang nangkep. Oh iya itu kok apa kan aku kalau baca dari buku Sepertiga di mana? sepertiga untuk nambah di AS tarik, yang sepertiga untuk nambah di AS tekan, yang sepertiga untuk jadi AS perlunya tulangan torsi kok. Biasanya tuh malah kalau kamu sudah dapat AS-nya ya bisa dibagi rata 4 sisi sih sebetulnya. Biasanya aku sih gitu sih, Mac.
Karena kan praktisnya dia mencegah terpuntir kan gitu. Iya kok. Nah, perlunya segitu bagi rata ke 4 sisi. Oh iya, oke kok, thank you kok. Dan kalau yang diagram interaksi itu sebetulnya buat cek yang PUMU aksial momennya atau buat itu ya kok mencari rasio tulangannya ya kok. Soalnya kalau aku yang ini baru sampai sini aku ngitungnya buat cari rasio tulangannya kok, tapi enggak yang maksudnya titiknya PU sama MU apakah di bawah PM rencana dan lain sebagainya itu kok. Gimana ya kok itu kok? Harusnya kalau Om sudah diagram interaksi, sudah ngomong diagram interaksi kolom ya, itu kamu sudah punya tulangan yang Mbok asumsikan, sehingga nanti dia diagram interaksinya terbuat. Nah, setelah diagram interaksinya terbuat, kan tinggal kamu plotting PU sama MU-mu ada di dalam diagram atau di luar diagram, gitu toh. Jadi membuat diagram interaksi adalah satu hal, gitu. Tapi untuk ngeplot PU sama MU masuk ke diagram interaksi adalah satu hal yang lain, gitu loh maksudnya. Oh, berarti misalnya kalau mau diagram interaksi kan kamu sudah menentukan oh ini tulangannya ini ukurannya 30-30 menggunakan 8D19 ya toh. Kamu kan sudah menentukan ukuran, sudah menentukan tulangan, nanti terus kamu gambar tuh. Oh, P0 M0-nya di sini, ini maksimalnya di sini. Momen maksimal tanpa P di sini. Nanti terus kan hubungkan sebagai diagram melengkung gini ya, atau Mbok bikin lurus-lurus saja dulu biar lebih aman begitu. Mbok bikin sini terus aja nanti Mbok plot ke PU BM oh masih di dalam berarti aman kan gitu. Oh iya kok. Thank you kok. Kok masih mau nanya yang soal rasio tadi kok. Itu yang luas diameter tulangannya itu semuanya atau cuma salah satunya? Misalnya kita ada 7, itu dikali 7 luasnya baru dibandingkan. Oh. Iya, kali 7. Oh, begitu. Oke, makasih kok. Ya, sama. Selanjutnya, waktunya tinggal 25 menit lagi. Ada lagi? Eman-eman kalau teman-teman nggak tanya, waktunya habis tinggal 25 menit. Yuk. Ayo. Dan mau ngasihin lagi tadi soal diagram interaksi kok. Tadi setelah misalnya kan aku pakai diagram interaksi untuk cari rasio, terus nanti dapat rasio tulangannya berapa, nanti apa namanya buat ngitung apa ya? Aku lupa kebutuhannya berapa kok, kebutuhan tulangannya berapa. Nah setelah itu dapat tulangannya berapa, dihitung untuk membuat diagram interaksinya yang P rencana, M rencana, terus PU dan MU-nya apakah ada di dalamnya gitu ya kok ya. Soalnya ini aku sampai sekarang baru ngitung sampai cari pakai diagram interaksi yang di ACI itu dapat rho nanti dapat AS. Dah sampai situ aja kok. Harusnya dihitung sampai nganu ya kok. Apakah PU dan MU itu masuk di P rencana dan M rencana gitu ya kok. Yang diagram interaksi dijelasin Pak. Dan, oh iya kok. Terus kalau kamu misalnya, bisa tuh tapi bikin diagram interaksinya mestinya kan titik atas, titik ini aku lupa titiknya namanya apa, atau ini titiknya pas ketika momennya paling besar gitu. Terus ya, nanti kan bikin gitu tuh. Nah, sudah gitu nanti di dalam sini. Sebetulnya tuh dia kalau nanti kalian Mbok gambar ternyata dia pas di titik misalnya pas Mbok garis lurus gitu, dia ada di situ ya sebetulnya masih debatable dia masuk apa enggak, karena kan sebetulnya diagramnya itu kan curve toh. Nek misalnya Mbok kasih garis lurus itu sebetulnya masih nanti harus Mbok interpolasi, maksudnya
apakah dia masih dalam area kurvanya, apa dia memang sudah di luar kurvanya. Karena kan bentuknya sebetulnya kurva itu. Kalau misalkan kita berarti ada eksentrisitasnya. Ini aku jujur masih baru nemu yang dari penyampaian Pak David itu kalau udah ada eksentrisitas. Nah, itu apakah perhitungannya nanti beda ya kok? Yang persamaan yang dipakai apa beda kok kalau misalnya ada eksentrisitas? Pertanyaannya kalau kamu bilang ada eksentrisitas, angka eksentrisitasnya berapa? Kamu tahunya dari mana? Dari PU per MU ya kok? Iya, kalau kamu ngomong gitu selalu ada eksentrisitasnya dong. Wong itu jepit kok. Iya kok. Enggak, kalau kamu ngomong enggak gitu konsep eksentrisitasnya. Konsep eksentrisitasnya enggak yang gitu harusnya maksudnya. Itu kalau apa ya istilahnya? Kalau kamu ngomong eksentrisitasnya adalah PU per MU, jelas bukan itu. Yang dimaksud eksentrisitas kolom itu bukan itu. Setauku bukan itu yang dimaksud. Tetapi jujur kalau sekarang suruh jelas ke eksentrisitas kolom, aku masih harus nyari dulu. Tak menguasai juga soalnya, Mac. Tapi kalau kamu ngomongnya eksentrisitasnya E-nya dapat dari PUMU, enggak gitu. Karena yang non eksentrisitas pun kan ya ada MU-nya toh. Iya kok. Nah iya. Aku cuman waktu itu baca keterangannya adalah aksial murni kok, kalau nggak salah. Aksial murni sehingga M sama dengan 0 kalau nggak salah. Itu kok. Yang dari yang dibagi Pak David waktu itu kok. Oh, aku paham. Lah ya makanya kan kenapa kayak gitu kan makanya kamu bikin diagram interaksinya itu tuh, Mac. Ketika kamu sudah bisa bikin diagram interaksinya itu, ketika P murni itu kan berarti nanti dia posisinya di atas, angka P terbesarnya berapa. Terus nanti graduate kamu bikin yang M-nya paling besar, P-nya terkompensasi. Terus bikin ke yang kalau sampai ketarik gitu loh, itu M-nya di berapa gitu. Nah, jelas jadi yuk. Bentar. Oh, berarti eksentrisitas itu bukan masalah yang tadi itu ya kok, bukan masalah PU per MU ada berapa. Tapi ya itu nanti konsepnya beda, itu perlu di nanti kalau mau enggak. Aku paham. Jadi konsepnya eksentrisitas ya itu PUMU toh. Iya kok. Kalau dia ada di dalam diagram interaksinya ya berarti ya memang eksentris tapi masih masuk gitu tuh loh. Berarti untuk tetap mestinya ngitungnya enggak beda ya kok mestinya kok. Diagram interaksi Oh sorry, kok ini yang punyanya Pak David itu tulisannya cuma gaya axial sentris kok, tidak ada tulisan. Bentar ya. Oh iya kok. Nah ini kan bisa lihat ya layarku ya. Bisa kok. Kan kamu kan nanti ngitung ini nih, ini di atas berapa ketika murni, tidak ada momennya. Terus nanti kamu ngitung di sini ini. Kalau kamu tanya rumusnya, aku juga tidak kilingan rumusnya apa-apa. Jadi kamu nentuk ke titik ini, koordinat ini sama koordinat ini. Nanti kan buat garis jret. Nah, tapi sebetulnya itu kan dia bentuknya lengkung gini toh. Nah, asal nanti ini P, ini M rasanya. Ini PU, ini MU. Nah, ini axial force, dia dikasih nama N, ini bending moment M. Nah, nanti angkamu itu mbok plotnya di sini berapa, mbok plotnya apakah di dalam kurvane ini atau di luar kurvane. Nek di luar kurvane ada kemungkinan tulangannya kurang atau baloknya kurang besar, atau kalau di dalam sini ya wis aman-aman we. Gitu ya.
Oh iya kok. Iya kok. Terima kasih kok. Nah, pertanyaannya adalah kamu juga harus bikin MU sama PU-nya itu masuk di dua-duanya gitulah. Yang M2 harusnya sih gini ya, tak kasih pengantar sedikit. Kalau kalian ngitung manual itu ada kelemahannya sebetulnya. Di mana kelemahannya? M-nya itu kan ada M2 sama M3. Sehingga ketika diagram interaksinya dibuat, itu sebetulnya tuh kan dia bentuknya 3 dimensi. Yang diagram interaksi sebenarnya harus dipakai itu tuh yang ada di etap situ. Kalau kamu lihat kolom, klik kanan habis buat desain, terus interaction, itu tuh dia harusnya 3 dimensi. Jadi nanti cakupannya tuh bisa jadi mungkin kalau mbok hitung 2 dimensi masuk, 3 dimensi saja tidak masuk sebetulnya. Sebetulnya loh ya, sebetulnya. Nah, tapi dalam tugas besar ini wes percaya aja sama yang 2 dimensi. Nanti kalau kalian mau kerja, ya, kalian kerja nanti tak ingetin kalian ngitungnya pakai yang 3 dimensi lah. 3 dimensi itu bisa dihitung gimana caranya. Satu, menggunakan etapsnya itu sendiri atau sub-nya. 2, bisa dihitung pakai apa? Bisa dihitung pakai aplikasi ngitung kolom, SP kolom, terus aplikasi-aplikasi permodelan kolom itu ada lagi sendiri. Tapi kalau untuk tingkat tugas besar kalian pakai diagram interaksi yang 2 dimensi aja, PMU-nya P dibandingkan MU-nya itu cuma satu arah, itu aja enggak apa-apa. Enggak usah MU yang 2 arah sehingga jadi 3 dimensi gitu, enggak usah. Oke kok. Thank you kok. Berikutnya. Aku mau panggil siapa ya yang belum terdengar. Daniel Subianto, gimana permodelan ada kesulitan enggak? Daniel? Enggak ada kok. Udah. Henry. Kamu bareng sama Daniel loh ya, Hen? Sorry. Ada kesulitan enggak, Henry? Wah. Mic-mu rusak no, Hen. Sorry. Ayo, gimana? Ada lagi enggak ini? Masih ada 14 menit. Sebelum tak akhiri kelasnya. Asistensi gimana teman-teman? Ada masalah sama asistensi? Lancar? Cik Cindy aman. Cik Cindy aman kok. Oke. Di sini siapa sih? Cindy sama Tara aja ya? Iya kok. Yang Cik Tara Yang kurang sama tahu. Tara? Halo. Ya maksudnya masih bisa dihubungi kan? Maksudnya masih jalan juga kan? Oh. Ya. Mungkin lagi berhalangan mungkin ya. Terus di cover sama Mbak R. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang kesulitan begitu? Ada yang bisa tak bantu lagi?
Nggak ada kelihatannya. Nggak ada sih kok kayaknya. Kalau nggak ada ya silahkan gimana. Kalau masalah tulangan ikat kok, itu nanti tuh kayak kita ngitungnya gimana ya kok? Perlu tidak perlu? Tulangan ikat. Iya kok. Yang yang sengkang, tapi di tengah-tengahnya ada tambahan tulangan ikatnya itu loh kok. Itu mungkin ada perlu nggak ya kok sebetulnya kalau rumah tangga kayak gitu kok? Oh, aku paham maksudnya. Ada kayak sengkang lagi gitu kan di tengah. Iya kok, kalau yang dari SNI aku baca tulang ikat kalau nggak salah kok. Ya, sebetulnya secara ini kalau kamu baca pahami konsepnya dulu ya. Sebetulnya kalau ada dia di situ, itu kan dia berlaku seperti sengkang. Kalau kamu tanya, Kak, ini secara hitungan tuh perlu enggak? Terus hitungnya gimana? Kalau secara hitungan, asal sengkangmu sudah masuk, sudah merhitungkan sengkang torsi sama sengkang geser, harusnya, dan setelah mbok hitung 2 kaki cukup, ya toh, jaraknya juga tidak terlalu rengket, gitu, ikat itu tidak perlu sebetulnya secara hitungan, secara teoritis hitungan. Tetapi jadi perlu ketika kamu buka detailing. Ya, ini kembali lagi, ketika detailing itu kan aturan-aturan minimumnya kan dipenuhi dulu. Kayak itu, kenapa bagel harus ditekuk masuk? Kalian pasti jawab, wah ya itu kan supaya goyangnya, bagelnya tidak lepas dan lain sebagainya, itu ngomongnya soal aturan gempa. Lah ini juga sama, konsepnya kayak gitu. Kayak tadi yang kamu tanya, Kak ini boleh nggak di atas 150 jarak sengkang? Itu aturan gempa, itu Mac. Jadi kalau aturan gempanya biasanya tulangan ikat itu akan muncul setelah ukuran betonnya lebih dari berapa lah. Itu kalau ukuran betonmu lebih dari itu ya wis penuhi. Itu kan biasanya muncul di kolom ya yang sebagai utama. Kalau di balok tuh rasanya tulangan kayak gitu untuk nambah itu enggak ada detailingnya setahuku. Di kolom ada, Mac. Ukuran-ukuran tertentu nanti ada minimal sengkangnya berapa kaki gitu. Oh ya kok, oke kok. Thank you kok. Udah, gitu aja. Kelihatannya tadi dari beberapa teman-teman juga sudah bilang, sudah Kak, itu sudah mau berlibur hari Sabtu. Ada kelas lagi nggak sih kalian hari ini? Nggak ada sih kok. Nggak ada sih kok. Aman. Nggak ada ya. Ya sudah, mohon maaf mengganggu liburan kalian. Silahkan kembali berlibur lagi. Terima kasih sudah masuk.